Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya di kelas 7. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Sukarnia dalam pelajaran matematika di materi operasi perkalian dan operasi pembagian bilangan bulat. Setelah minggu lalu kita mempelajari operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bilangan bulat. Oke, kita lanjut materi kita hari ini. Nah, yang pertama, operasi perkalian. Operasi perkalian dua bilangan bulat yang nilainya tidak 0, berarti selain angka 0. Oke, yang pertama, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif sama dengan bilangan positif. Contoh, 6 dikali 6 sama dengan 36. Karena 6-nya dua-dua bilangan positif, hasilnya juga bilangan positif, yaitu 36. Yang kedua, bilangan positif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Contoh, positif 6 dikali negatif 6, hasilnya negatif 36. Yang ketiga, bilangan negatif dikali bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Contoh, negatif 6 dikali positif 6 sama dengan negatif 36. Kemudian, bilangan negatif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Contoh, negatif 6 dikali negatif 6 sama dengan 36. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, dalam perkalian ada beberapa sifat perkalian. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif adalah hasil kali dari dua bilangan bulat selalu tetap, walaupun urutannya dipertukarkan atau urutannya dirubah. Untuk setiap bilangan bulat A dikali B, berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya bilangan bulat A dikali bilangan bulat B, walaupun posisinya dirubah menjadi bilangan bulat B dikali bilangan bulat A, itu hasilnya akan sama. Contoh, 9 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 dikali 9. Kalian perhatikan posisi antara angka 9 dengan negatif 4. Di sebelah kiri, angka 9 menjadi bilangan pertama, negatif 4 bilangan kedua. Di sebelah kanan, bilangan 4 menjadi bilangan yang pertama, dan 9 itu adalah bilangan kedua. Nah, maka hasilnya 9 dikali negatif 4, negatif 36. Akan sama ketika kita balik menjadi negatif 4 dikali 9, hasilnya juga negatif 36. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Nah, asosiatif itu adalah bilangan bulat A, B, dan C. Jadi biasanya asosiatif memiliki 3 bilangan bulat dalam operasi perhitungannya. Buka kurung, A dikali B dikali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Jadi kalian perhatikan posisi kurung. Yang di dalam kurung adalah bilangan A dan B. Di sebelah kanan yang di dalam kurung adalah bilangan B dan C. Contoh, buka kurung 5 dikali 7 tutup kurung kali 4 akan sama hasilnya jika 5 dikali buka kurung 7 dikali 4 tutup kurung. Itu adalah sifat asosiatif. Yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif itu berlaku untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C, tetap 3 bilangan ya. Berlaku A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Jadi bilangan A yang di luar kita kalikan dengan bilangan yang di dalam kurung satu persatu. Contoh, 9 dikali buka kurung 4 ditambah 5 tutup kurung sama dengan
Jika kita menggunakan distributif, maka dia akan berubah menjadi 9 dikali 4 ditambah 9 dikali 5. Nah, sifat yang keempat yaitu unsur identitas. Perkalian suatu bilangan bulat dengan angka 1 atau dengan bilangan 1 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Untuk setiap bilangan bulat A sembarang berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contoh, negatif 15 dikali 1 sama dengan negatif 15. Artinya, setiap bilangan bulat jika dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Misal 5 dikali 1, maka hasilnya akan tetap 5. 100 dikali 1, maka hasilnya akan tetap 100. Nah, sifat yang berikutnya adalah dari bilangan 0. Setiap perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat dan sebaliknya hasilnya adalah 0. Untuk setiap bilangan bulat A sembarang berlaku A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Contoh, 14 dikali 0 sama dengan 0. Artinya bilangan berapapun jika dikali dengan 0 maka hasilnya akan tetap 0. 100 dikali 0 maka hasilnya juga akan tetap 0. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu operasi pembagian. Nah, dalam pembagian ada beberapa sifat yaitu komutatif. Jika A, B, dan C sembarang, bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Artinya, di dalam pembagian tidak dapat dibalik seperti dalam perkalian tadi. Dengan begitu, pembagian tidak bersifat komutatif. Contoh, 9 dibagi min 3 sama dengan min 3 dibagi 9. Nah, kita lihat ini tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan ya nak. Berarti 9 dibagi min 3 hasilnya min 3. Min 3 dibagi 9 hasilnya negatif 1/3, artinya tidak sama dengan. Jadi tidak bisa dibalik seperti dalam operasi perkalian. Sifat yang kedua yaitu asosiatif. Jika A, B, dan C sembarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B dibagi C tidak sama dengan A dibuka kurung B dibagi C. Dengan demikian pembagian tidak bersifat asosiatif. Contoh, 64 dibagi 8 dibagi 2 tidak sama dengan 64 dibagi 8 dibagi 2. Lihat letak tanda kurungnya. Kalau di sebelah kiri 64 dibagi 8 itu dikerjakan lebih dahulu. Setelah kita mendapatkan hasilnya, baru kita bagi lagi dengan 2. Maka hasilnya berapa? 64 dibagi 8 hasilnya 8. Dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Yang di sebelah kanan 64 dibagi, kita bagikan dulu yang di dalam kurung, 8 dibagi 2 4. 64 dibagi 4 tentu hasilnya bukan 4, maka tidak sama, tidak bersifat asosiatif. Nah, yang ketiga yaitu operasi campuran. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Jadi mulai dari operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian itu menjadi satu hitungan, satu perhitungan. Nah, dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat ada prioritas operasi. Yang pertama, perpangkatan atau akar. Oke, yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Ingat ya, dari sebelah kiri ya nak ya, kita kerjakan. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Nah, lihat, dikerjakan dari kiri atau ke kanan.
Kalau dia soalnya sama, perkalian atau pengurangan saja, berarti di dalam operasi itu tidak ada perkalian atau pembagian. Nah, kita lihat contoh. 6 dikali 3 ditambah buka kurung 5 dikurang 2. Nah, kalian perhatikan, kita mengerjakan ini tidak bisa mengabaikan tanda kurung. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, maka kita tuliskan 6 dikali 3 ditambah. Nah, di dalam kurung ini 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Nah, kita kalikan, setelah dia 6 dikali 3 ditambah 3, posisi perkalian itu lebih kuat, maka kita kerjakan lebih dahulu yang perkalian. 6 dikali 3 18 ditambah 3, maka hasilnya adalah 21. Oke, paham nak? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Yang kedua, nah, di sini ada kurung kurawal. Ada kurung biasa. 579 ditambah 682 tutup kurung dibagi 13 tutup kurung dikali 9 ditambah 9 dikali 3 dibagi 30. Nah, kita lihat prioritas tanda kurungnya. Kurung yang pertama ini adalah kurung mutlak. Baru di sini ada kurung kurawal. Ini ada kurung biasa. Nah, kita kerjakannya mulai dari kurung yang ini, yang biasa dulu. Jadi kita jumlahkan dulu 579 ditambah 682, hasilnya 1261. Kita bagikan dengan 13. Nah, masih ada kurungnya kan? Nah, kita pakaikan kurungnya. Baru lanjut dikali 9, tutup kurungnya. Nah, ini langsung kita kali ditambah. Ini ada tambah, ada kali, lebih kuat kali, maka kita gunakan dulu perkaliannya. Tambah 9 dikali 3 27. Pakai lagi kurung mutlak. Nah, ini dibagi 30, kita tuliskan kembali. Oke. Nah, perhatikan kurungnya ya. Nah, kita lanjut. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Maka ini kita bagi dulu 1261 dibagi 13. Dapatlah 97. Nah, 97 di sebelahnya ada tanda perkalian. Jadi 97 kita kali dengan 9. Tuliskan lagi tambah 27 dibagi 30. Nah, yang dalam kurung dulu kita kerjakan lagi. Maka 97 dikali 9 ditambah 27. Nah, hasilnya 900. Baru kita bagi dengan 30. Maka hasil akhir adalah 30. Kita lihat dulu yang di dalam kurung ya nak, diutamakan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang operasi perkalian dan operasi pembagian bilangan bulat. Jika ada yang kurang dipahami, boleh kita diskusikan ke dalam grup WA. Ibu akhiri pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat